Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maftu Ihsan, SH, dosen Hukum Keluarga Islam, Stay Al-Ghazali, Sopeng. Selamat datang pada video pembelajaran mata kuliah Fikih Munakahat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema penting dalam hukum keluarga Islam, yaitu talak dan rujuk. Materi ini penting dipahami karena berkaitan dengan mekanisme penyelesaian konflik dalam rumah tangga yang diatur secara syariat. Melalui pembahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian talak dan rujuk, dasar hukumnya, macam-macam talak, syarat dan rukunnya, serta ketentuan rujuk dalam hukum Islam. Mari kita pelajari bersama. Talak dan rujuk adalah dua konsep penting dalam fikih munakahat. Keduanya berkaitan dengan perceraian dan rekonsiliasi pasangan suami istri. Pertama, kita akan membahas talak. Talak adalah cara sah untuk mengakhiri pernikahan. Terdapat 3 jenis talak: talak raj'i, talak bain, dan talak sebaliknya. Talak raj'i memungkinkan suami untuk mengembalikan istri selama masa iddah, sedangkan talak bain tidak memberikan hak rujuk. Selanjutnya, mari kita berbicara tentang rujuk. Rujuk berarti mengembalikan istri setelah talak. Ini hanya bisa dilakukan selama masa iddah. Satu hal yang penting, rujuk harus dilakukan dengan niat baik. Suami harus menyatakan niatnya untuk kembali bersama istri. Contoh konkret, jika suami menjatuhkan talak raj'i, ia bisa merujuk istri selama 3 kali. Jika keduanya sepakat, pernikahan dapat dilanjutkan dengan baik. Untuk menyimpulkan, talak adalah proses perceraian, sementara rujuk adalah proses rekonsiliasi keduanya, selama membutuhkan pemahaman yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Apakah Anda merasa lebih siap memahami talak dan rujuk? Bagian 1. Konsep talak dalam Islam. Pengertian talak secara bahasa atau etimologi, kata talak diambil dari istilah bahasa Arab, yaitu itlaq, yang memiliki arti melepaskan ikatan atau membebaskan. Secara harfiah, dianalogikan seperti melepaskan tali pengikat pada hewan ternak agar bebas bergerak, atau membebaskan seorang tawanan dari belenggu. Sedangkan secara istilah atau terminologi, menurut definisi para pakar hukum Islam, fuqaha, talak diartikan sebagai melepas tali ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri. Nah, pemutusan hubungan ini dilakukan dengan menggunakan lafal-lafal tertentu yang sah secara syar'i, baik lisan, tulisan maupun isyarat. Dasar hukum talak. At-talaqu marrotani fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Artinya, talak yang dapat dirujuki itu 2 kali. Setelah itu, boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 229. Jadi, aturan hukum Islam menetapkan hukum asal talak adalah makruh atau mubah. Talak baru menjadi solusi yang sah jika komitmen pernikahan benar-benar tidak dapat dipertahankan demi menghindari kemudaratan yang lebih besar. Jadi, dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah mengatakan bahwa perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat sahnya talak. Yang pertama itu
suami atau al-mutalik. Jadi suami yang sah, balik, berakal sehat, dan menjatuhkan talak secara sadar, tidak dalam tekanan atau paksaan. Kemudian ada istri atau al-mutallaqah, istri yang sah secara hukum baik dalam pernikahan aktif maupun dalam masa iddah talak raj'i dari suami tersebut. Kemudian ada sigat atau lafal talak, pernyataan pemutusan yang jelas atau sharih ataupun berupa sindiran atau kinayah yang bermakna cerai secara syar'i. Kemudian ada kewenangan sah. Jadi hak prerogatif menjatuhkan talak berada di tangan suami sebagai pemimpin rumah tangga dalam struktur keluarga Islam. Selanjutnya kita pindah kepada klasifikasi jenis talak, yaitu yang pertama berdasarkan lafal atau sharih, tegas, atau mengucapkan cerai secara langsung atau tidak butuh niat. Kemudian kinayah atau sindiran, kiasan seperti yaitu berkata pulanglah ke rumah orang tuamu, itu membutuhkan niat, ya, itulah berdasarkan lafal. Kemudian berdasarkan keadaan sunni, yaitu dijatuhkan saat istri dalam kondisi suci dan belum digauli. Ada bid'i, yaitu dijatuhkan saat haid atau nifas atau suci tapi sudah digauli, itu hukumnya haram atau dilarang. Kemudian ada berdasarkan hak rujuk, itu raj'i talak 1 dan 2. Suami berhak merujuk kembali selama masa iddah. Kemudian ba'in, sugra atau kubra, itu ikatan putus total. Rujuk memerlukan akad nikah baru atau tahlil. Kemudian masa iddah atau waktu menunggu, yaitu kondisi istri saat ditalak, yaitu sedang hamil, kemudian durasi masa iddah sampai melahirkan kandungan. Adapun kewajiban dan hak terkait yaitu mendapatkan nafkah penuh, tempat tinggal, dan biaya persalinan. Kemudian selanjutnya masa haid aktif, durasi masa iddahnya itu 3 kali masa suci atau quru. Hak dan kewajiban terkait yaitu berlaku bagi istri yang sudah dicampuri berhak atas nafkah iddah. Kemudian ada kondisi istri saat ditalak, yaitu tidak haid atau menopause. Durasi masa iddah yaitu 3 bulan penuh. Kewajiban dan hak terkait yaitu dihitung berdasarkan bulan Komariah atau kalender Hijriah. Ada juga kondisi istri saat ditalak yaitu belum pernah digauli. Durasi masa iddahnya itu tidak ada masa iddah sama sekali. Kewajiban dan hak terkait itu hubungan perkawinan langsung putus seketika, jadi tidak ada hak rujuk. Oke, bagian 2 yaitu rekonsiliasi dan rujuk. Ya, pengertian rujuk secara bahasa atau etimologi, kata rujuk merupakan serapan bahasa Arab dari kata ar-ruj'ah yang berarti kembali atau memulihkan. Secara harfiah diartikan sebagai mengembalikan sesuatu ke posisi semula sebelum terjadi pergeseran atau keretakan. Sedangkan secara istilah yaitu menurut para ahli fikih dari 4 mazhab, rujuk diartikan sebagai kembalinya suami kepada istri yang sah. Kembalinya suami kepada istri dalam masa iddah talak raj'i tanpa memerlukan prosedur akad nikah baru, wali baru, ataupun mahar baru. Baik, selanjutnya ketentuan syarat dan rukun rujuk. Jadi yang pertama, suami atau ar-raj'i harus seorang mukallaf balik
berakal sehat dan merujuk atas kehendak bebasnya sendiri, atau disebut sebagai bukan paksaan. Kemudian yang kedua, istri atau al-marju'ah, istri yang pernah dicampuri ditalak dengan talak raj'i 1 atau 2 dan masih berada dalam masa iddah yang aktif. Kemudian sigat rujuk atau lafal, pernyataan lisan yang jelas, contoh aku merujukmu hari ini, atau perbuatan yang menunjukkan kerelaan kembali bersama. Kemudian ada bebas syarat atau munajas, rujuk harus langsung berlaku seketika saat diucapkan, tidak boleh digantungkan pada syarat di masa depan. Kemudian ada regulasi KHI dan peradilan. Jadi pada pasal 117 kompilasi hukum Islam atau KHI mengatakan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Jadi secara administrasi negara di Indonesia, talak di bawah tangan atau liar di luar pengadilan tidak sah secara hukum positif. Kepatuhan administratif dituntut demi melindungi hak-hak istri dan anak-anak pasca perceraian. Ya, sekian video sumber pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.